Halo guys, aduh, kali ini aku sedang naik gunung guys. Aduh, tur aku sangat cangkel guys. Aduh, aku sendirian ini guys, nggak ada temen guys. Turku sangat ripuh guys. Oke guys. Woi, ternyata itu ada barudak aku guys. Sini guys. Duh. Nah, ini barudak aku guys. Alhamdulillah ketemu juga guys sama barudak aku. Aku muncak sendiri guys. Udah tur leklok nih guys. Aduh. Oke guys, tunggu chat tayangannya guys ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Oh, jamaah. Balik lagi bersama saya tentunya dan jangan lupa untuk menonton dan jangan lupa subscribe ya. Sudah di Dinar Channel. Dinar Channel. Jaya. Dinar. Kemarin kayak pemuda Pancasila. Jaya. Dinar Ismek Jaya. Gitu dong, Plang. Gitu. Iya dong. Bang, ya mungkin di sini kenal bahasa Sunda. Kan yang di luar sana belum tentu, men. Bang, Jaya. Bang. Jaya. Jakarta Tengah. Ini jaksa. Goblok dah tengah mana goblok. Kali ini saya mau bercerita bersama teman-teman saya waktu kemarin nanjak ke Gunung Gede. Ya, jurnal ceritanya Jurnal Gunung Gede. Anjay, tak korek lah. Jurnal Gunung Gede. Jadi pas pemberangkatan tanggal berapa? Tanggal 14 ya kalau nggak salah ya. Tahu lupa. 14. Oh iya. Iya, 14 Mei. Pertepatan hari Jumat berangkat. Ulang tahun Dadai. Ulang tahun Dadai. Selamat ulang tahun. Soalnya pas sebelum hari H itu yang ngebat ke gede itu dia. Soalnya sebelum hari H itu dia yang ngebet. Iya. Ulang tahun aing kita genep enggak? Enggak ada. Ulang tahun. Jadi pemberangkatan tanggal 14 ya. Iya. Bertepatan dengan ulang tahun Dadai. Ulang tahun Dadai. Jadi sebelum itu kita ngucapin dulu lebaran dong kan lebaran. Lebaran berarti minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi tanggal 14 pas pemberangkatan berarti bertepatan hari Jumat ya, hari Jumat. Berangkat dari Cicurug Bang Bayang jam berapa waktu itu? Jam 10 malam. Setengah 10. Setengah 11. Enggak, itu janjinya sehabis Isya itu janjinya, tapi berangkatnya kemalaman gitu. Tapi biasanya pas pemberangkatan kalau di open trip tuh biasanya open trip udah ada jadwalnya kan ya. Udah ada jadwalnya dijadwalin. Awal dijadwalkannya jam berapa sebenarnya? Kenapa bisa berangkat jam 9? Sebelum Isya itu. Oh, sebelum Isya. Cuman adalah kenakalan remaja gitu dulu. Kenakalan remaja dulu itu. Berarti ngaret ya? Iya, ngaret dulu. Ngaret. Anak muda pasti ngaret. Ngaret. Biasanya ngaret. Rigid. Memang apalagi ya kalau laki-laki ya, apalagi laki-laki belum menikah itu tetap bujang ngaret pasti ngaret. Iya bang, emang gitu sih. Anak-anak suka gimana ya kalau janjian tadinya jam 7 iya. Datang ada yang jam 8, jam 9, ada yang pas Kayak kamu ya? Kayak kamu. Soalnya yang ngejanjiin itu kamu semuanya. Enggak, ini masih Dodoy. Doi ini yang ulang tahun emang yang paling ngaret. Parah lu, Doi. Parah lu. Buset. Nanti berangkat dari base camp. Namanya ulang tahun kan harus pesta dulu. Oh, pesta. Nanti berangkat dari base camp jam 3 subuh. Tahu-tahu nyampe base camp pada molon itu buang sama Dodoy. Dihapus itu tidur. Aduh. Kacau. Sebelum di situ
perjalanan berarti lewat mana? Kumpul biasanya kumpul di rumah siapa kemarin? Di rumah Dinar Dinar Yusuf Ismail yang punya Mandalika. cewek. Rumah Yusuf Mandalika. Di rumah Dinar. Berarti Iya. di rumah Dinar itu berangkat ngegas jam setengah 11. setengah 11. Ya, Setengah 11 lah. Nyampe sana jam 1-an ya. Enggak nyampe ke sana dulu lah. Kan jemput temen dulu. Oh iya. setengah 11. Iya, maksudnya nyampe besok jam 1. Dengan ngaret-ngaret kita lah. Iya. Ngaretnya itu jam setengah 11. Jadi pemberangkatan jadi lewat mana? Gunung Putri. Lewat mana? Sukabumi. Cianjur ya. Cianjur. Untuk pendakian itu sendiri lewat pihak mana? Pihak Gunung Putri. Muter dong, boy. Muter. Bias kalau di Cucur tuh enaknya lewat puncak sih deketnya kenapa? Oh, soalnya macet. jemput Enggak. Sekalian jumpa Soalnya kan teman. ada cewek tuh. Ay, cewek. Ada yang mau ikut tuh cewek. Biasa Nurhalisa. Harus sering tes gitu dong. Yang ada sama kamu Gebetan. Benar-benar. Asik bisa bicara dari cewek. Iya. Ada yang pasti ngebet gak sih? Iya. Nurhalisa itu siapa? Yang ngajak Nurhalisa itu siapa ini di sini? siapa Ya Jepri lah. Jepri. Jepri itu yang mana? Yang mana? Ruki. Oh, Yang Jepri. sering. Enggak kan si Nurhalisanya itu mah yang pengen ikut. Diajakin lah bareng. Jangan begitu. Yang sering Kebetulan anak-anak pengen naik gunung gitu jadi Oh, jadi ngejemput si Nurhalisa itu di mana? di Gekbrong Cimangkok. Cimangkok. Oh, Sampai di Cimangkok. Iya. Berarti nyampe di Cimangkok jam berapa? Jam 12. Jam 12 Jam lah nanti jam 12. Jam 12. Berarti sejam tuh ya. Berarti gak macet ya? Gua Cianjur sejam. Enggak macet. Soalnya sampai anak remaja. jalan lancar sejam lah nyampe Cicurug Sukaraja. Nah, ngumpul nih di kosan Nurhalisa. Kosan kan? Iya. Kosan. Langsung berangkat lagi ngegas apa? Enggak lah. Enggak lah. Stay dulu, lanjut. Stay teh ngapain? Stay Langsung kena kelar remaja. menghangatkan suasana menghangatkan Dua celung. Dua sekuk doang. Iya. Masuk. Cuman menghangatkan tikoro doang. Tikoro dalam arti bahasa Tenggorokan. Indonesia tenggorokan. Oke. Buat enak bawa motor gitu. Enak. Iya. Berarti ngegas dan Soalnya kan kalau pergunungan dingin gitu ya, lembab gitu. Soal menghangatkan lah. Dua debu ya, kenakalan remaja. Badur Tapi biasanya sih remaja gagal gitu. Iya. Bujang selagi bujang gitu kan ya. Oke. Berarti nyampe jam setengah 1 istirahat di kosan Nurhalisa setengah jam ya? Iya, setengah jam lah. aneh lah Setengah jam. Ya. Langsung berangkat lagi. Berangkat lagi Ngegas ke base camp dulu. Base camp. Nyampe ke Gunung Putri jam berapa? Setengah dua. Setengah dua tuh. Enggak, Istirahat dulu lah. Istirahat tuh. Nyampe jam setengah 2 ke base camp Base camp ya. Gunung Putri. Iya. Hah? Enggak. Nyampe Gunung Putri itu jam 1 kurang Ya lah. kompak dong jawabnya. Iya, benar. Iya, itu ya sekitar lah sekitar Satu itu. kurang lah. Satu Nyampe putar. Gunung Putri ya. Yang kompak. Istirahat dulu kan ya. Jam 1. Nah, nyampe di Gunung Putri base camp. Ya untuk yang mendaki ya, tips via Gunung Putri berapa time-nya? Simaksinya. Dodo itu mah yang Dodo yang Berapa? Udah yang ulang tahun. Dodo yang tahu. rahasia Ya, Bukan rahasia gitu, jelasin lah. Untuk ini ya, untuk yang mau mendaki via Gunung Putri kan harus tahu sih maksinya berapa. kan lewat calo Enggak, Ya, nggak apa-apa. kayak gitu. Calo, kan biasanya juga lewat calo sih. Lewat calo berapa? kemarin sih 75 75. plus homestay sama parkiran Oh, berarti udah homestay itu udah ada dua Udah tempat sama- tidurnya ya? Iya, Tempat tidur ada base kamar. camp lah, kamar sama parkiran. Iya. 75.000. Nah, untuk yang kalian mau mendaki ke Gunung Gede, nih
ada calonnya, simaksinya semuanya udah ada base campnya, homestaynya, parkirannya, dan plus simaksinya sebesar 75.000. Base camp Haji Agus. Namanya base camp apa? Base camp Haji Agus. Haji Agus. Haji Agus. Haji Agus. Pas Baik, orangnya baik. Pas di base camp enak. Nah, nanti Ada kok jamu. slow respon. nanti untuk kalian mau mendaki bisa kontak nanti di sini ya, ada nomor Haji Agusnya di sini base campnya. Katanya orangnya baik dan Slow respon. someah ya. Someah. Orangnya baik-baik, di sana baik. Orangnya baik-baik semua. Nah, nyampe kan jam 1 jam setengah 1. Jam 1. Satu lah. Jam 1 lah ya. Kurang lebih. Jam 1 apa langsung ngegas? Enggak. Enggak, teman saya ada yang Nah, bilang gimana teman berangkat jam 3 subuh. Jam 3 subuh kita berangkat ke puncak. Ya. Tahu-tahu molor. Hilang ingatan. Hilang ingatan di saya. Bangun-bangun jam 7. Ternyata hilang ingatan ya. Jadi kenapa bisa gak konsisten itu? Kenapa? Kan udah ditentuin kita berangkat jam 3 nih nanjak. Kenapa bisa ngaret tiba-tiba siang? Berangkatnya siang kan? Pagi. 9. Kenapa? Teman yang mana ini? Teman yang mana? Ada. Garis miring tet gitu. Rahasia lah. Dirahasiakan. Cuman kita orang yang naik cuman tahu itu. Jadi sih ada pola pikir teman yang emang yang ngaret, yang tidak konsisten memang ada sih, setiap perkumpulan pasti ada itu. Bukan masalah konsisten, Plang, itu mah Plang. Cuma Karena kita mengondisikan apa namanya stamina kita. Pas kita sampai di base camp itu rasanya gimana ya? Balidung. Orang-orang tuh kayak maunya istirahat gitu. Termasuk Udah gak tega gitu, gak tega mau gas nanjak mulai jam 3 tuh gak tega termasuk siapa tuh? Kamu yang kerja gitu ya. gak tega. tega Kamu banguninnya. yang udah kerja langsung Berarti berangkat ya. ada nih dari salah satu kalian mungkin yang nungguin nih sampai gak tidur Iya. Ada. demi pemberangkatan jam 3 subuh, ada ya? Ada. Ada ini gua nih. Alarm itu. Nah, Gua itu nyampe tidur dihapus itu. Dihapus. Gara-gara temen itu mau berangkat jam 3. Nyampe enggak tidur nyampe jam 8 pagi. Bohong itu bohong. Flying victim. Membalikan fakta. kembali ya, Mas. Bohong gitu. Oh, sampai ada yang bilang tidur mah dihapuskan ya? Dihapuskan. Gak musim. Gak musim. Buat saya yang itu nyaksiin sendiri sama dia nih yang gak tidur berdua. Ya gitu. Gak musim. Jadi emang gitu sih ya. Tapi oke lah. Udah tidur istirahat. Tapi kita gak egois. Gak egois. Kita memikirkan teman yang emang yang benar capek kan, benar-benar Enggak memaksakan, cuman ya apalagi kita kita membawa cewek kan, bawa cewek ya. dua orang kan, Dua orang cewek 2 orang. apalagi kita membawa cewek kan biasa cewek itu tenaganya beda sama Laki-laki. Iya betul, karena laki-laki itu lebih kuat dan strong. Ya betul. Lebih soft kalau cewek. Cewek itu lebih gimana? Kita cewek itu harus dijaga. Dijaga sama siapa? Emang pakainya gitu. Iya. Cewek itu harus dijaga Sama siapa? dan diapi. Sama siapa? Saya tahu. Nah, Tet. berangkat. Oke, jadi berangkatnya jam berapa itu? Jam Start jam berapa? setengah 9 kurang lebih. Enggak, jam 8. Jam berapa? Jam Tadinya setengah tuh 9. berangkat udah bangun tuh jam 7. 6 tuh jam 6 tuh Ya. bangun semua tuh. Pas udah persiapan semua, Ngoe. ini sarapan dulu apa enggak katanya. Setelah berunding akhirnya sarapan dulu lah, pesan sama si Abah Haji Agus itu tuh. Udah di situ nungguin lagi lama tuh. Karena ngantri. Iya ngantri, nggak tahu Banyak juga juga. kan. Banyak. Juga Jadi yang pas pesan makanan. kalian mendaki emang banyak yang Macet. Banyak baca tahu Bukan banyak Macet. lagi sama bang. Membludak. Membludak. Membludak lah. Sudah. Ya. Parah itu mah. Namanya libur panjang ya. Iya libur panjang soalnya Habis tuh lebaran, dari jadinya berangkat Sabtu jam berapa? Minggu Senin.
Berangkat tuh jadinya jam 8. Setengah 9. Oke, tadi bilang mesen sarapan di Bapak Haji Agus itu bayar lagi? Bayar. Ya, bayar. Lagi lah bang, masa gratis. Parah. Kirain 75 itu plus makan satu kali. Enggak lah, cuman 75 itu tempat homestay doang. Parkiran sama si Maksi. Sama si Maksi. Makan mah Makan sendiri. mah sendiri lagi. Menunya? Lu biasa. Bisa ya. Standar senarar ya. Iya, standar. Standar harga berapa standar harga di Agus? Ya nggak jauh beda dari sini lah. Nasi goreng 400.000, kalau mie-mian kayak gitu 10. 10.000. Nah, Terjangkau lah. terjangkau masih murah lah untuk kalian. masih terjangkau lah. Harga terjangkau emang itu. Pasaran lah, pasaran. Terjangkau. Jadi berangkat jam 8, udah sarapan, berangkat ngegas jam 8. Tentunya berdoa dulu sama-sama. Iya. Nah, sebelum pas nanjak nih awal ada kendalanya nggak? Ada. Kendalanya di mana nih? Ada itu Udah apaan, Bang? nunggu temen itu yang nunggu temen Molor itu yang molor itu. temen molor ada satu. Iya, kita itu udah lemes. Ini berdua nih guanya, Bang ya. Gimana ceritanya? Jadi itu nanjak nih. Nanjak. Ini teman gua nih sama dia, ditinggalin gua udah dari pos 3. Dia sebelum sama temen gua itu yang molor tuh sebelum pos 3 itu lagi molor. Sama dia ditinggalin ya. Emang berangkatnya itu berapa orang sih semuanya berapa orang? 9. Berarti yang udah nyampe itu 9 tuh Apa yang 8? yang 8 tuh udah fix, yang 9 Udah itu di atas. dadakan tuh. Nah, sampai pucuk aja, pucuk surga lah. Pucuk. Nanya nih temen gua namanya Kepo kan ya? Si Kepo itu. Namanya apa sih? Adnan ya, Adnan ya. Kenapa tuh Mana si Kepo? nih? Nggak nyampe kan? Kenapa? Ini- Kemana dia? Ini Meno sama Kiki itu temen baru nungguin. Iya, Pak. Jadi gini nih, pasang presit dulu kan ya di gerbang Surken di tuh. gerbang Jadi Surken. pemberangkatan nyampe ke Surya Kencana kan? Iya. Maksudnya? Jam 3 Jadi kurang lebih. keluar Gunung Putri itu keluarnya Surya Kencana kan? Iya. Jadi jampenya jam 3. Jam 3 kurang lebih lah. Setengah tiga kurang lebih. kurang tuh nyampe ke Surken. Oh, Nah, Dari di situ setengah berapa? di situ kita briefing dulu. Di sini nungguin. Kita berlima ya? Berlima, cewek 2, kita, gua, Dodo yang Madeng nih. Yang sebagian pasang tenda dulu, yang bertiga nungguin itu Kepo tuh, takut ada lewat, pasang tenda. Terus udah pasang tenda, kita gua sama Dodo ini balik lagi, udah lemes itu, udah bicara gua udah lemes dah gua. Iya, Berarti udah ngelantur ya? iyalah udah males ngomong juga. Jadi Udah halu. Kemana sebenarnya Iya. si Kepo ini kemana? Udah tidur dia. Tidur. Padahal iya. Kan ya pas berangkat mah bareng tuh si Kepo Bareng. bareng nanjak bareng. Pas di pos 1 tuh pisah tuh, bukan hilang, pisah. Pisah. Kan namanya nanjak tuh kadang ada yang dua, yang di tengah, yang di belakang. Nah, posisi si Kepo itu tuh sama si Obe. sama si Obe tuh di belakang tuh malah tidur. jadi terakhir sama si Kepo tuh gimana Be bisa ditinggalin gitu si Kepo tuh? Awalnya gimana Kepo tuh? Istirahat, tidur. Oh, tidur. Gitu ya. Parah bener. Jadi kok Obe ditinggalkan gitu karena lila. Iya, karena si Kepo udah termasuk orang yang senior ya. Iya. Si Kepo tuh ditinggalin aja sama si Obe. Obe jalan duluan, nyusul ke atas. Tapi Gak taunya si Kepo hilang. Hilang sehari tuh, gak ketemu sehari, gua pusing. Pusing nyariin si Kepo parah, goblok. Kebenaran. sampai malam. Iya, kebenaran. Sampai maghrib ditungguin. Tapi pas trek jam 8 sampai Surya Kencana nggak kehujanan kan? Ya, kebenaran dari pos 3 ya? Pos 3 atau 4 ya? 4 sampai ke Surken lah. Kehujanan lah. Nah itu nungguin sampai dia tidur dulu. Ini kayak udah kayak pengemis ini bang. Ini Gua dia udah parah bang di atas bang, gua udah pasrah lihat orang kayak si Kepo. udah halusinasi lah gimana sih? Iya. Oh iya. Orangnya mas siapa gak tahu, parah bener. Terus itu ketemu si Keponya di pas hari Enggak, kapan? berarti gini.
Berarti emang kendalanya waktu itu kendalanya kepo, tapi untuk Iya. kaum hawa nih perempuan biasanya gimana Bu? Ada kendala jadi Masalah Udah pendakian, ada, masalah udah pendakian. aman. Alhamdulillah aman, cuma Cuman ya khawatir itu Iya. doang kepo. Berangkat sama kita, orang tuanya tahu berangkat sama kita, cuman takutnya gitu, ya takut dia nggak amit-amit gitu ya, nggak ketemu gitu apa-apa gitu. Nanti orang tuanya kan pasti kita juga. Iya sih pasti. Tapi alhamdulillahnya itu tuh pagi tuh ketemu juga. Ketemu ya. Berarti alhamdulillah. Udah nyampe Cirken, masang tenda. Jadi masang tenda jam Habis maghrib jam 3. Masang tenda jam 3, gua yang masang tenda yang masak. Masak dia ini masak dia. Gua nyusulin dulu sama ini nih, nyusulin dulu ke gerbang dulu kan. Iya, sampai lanjutin lagi Bang, lanjutin lagi. Yang mana? Oke, Kepo berarti ini kepo. jam 2:30 maghrib masang tenda, pokoknya udah ngumpul lagi. Waktu itu kendalanya emang Kepo doang gitu. jam 5:30 tuh ya maghrib, berarti kepo tuh belum ketemu ya? Belum ya. ketemunya si Kepo tuh waktu kita mau Udah ke puncak. ke Berarti puncak. udah maghrib. sehari Sehari sebelum sudahnya. Oh gitu ya. Berarti maghrib ketemu, maksain tidak ada kepo, berarti makan ya. Tapi bingung gini, kepo membawa logistik gak? Bawa. Tuh si Mas gini Plang, kasihannya dia. Pakaian sama kepo semua pakaian dia di bawah. Enggak. Untungnya si Kepo tuh ketemu sama Mamanya sendiri. kalau dibilang ini pamannya lah. Saudaranya sendiri, pamannya sendiri gitu. Paman Kalau sama enggak- adiknya dia nih, adiknya Kalau nggak Doy. ketemu sama pamannya mah, udah celaka si Kepo juga sendiri. Soalnya pasang tenda juga dia nggak bisa. Iya. Jadi emang waktu itu para yang mau nanjak main ke Gede emang penuh ya. Susah penuh Sampai ya. macet Macet jalan, sulit juga untuk mencari satu orang di ribuan orang gitu, mencari satu orang di ribuan orang bagaikan mencari jarum di tumpukan jarum. Emang bener Bang. sampai ibaratnya ini sebelum ketemu paman si Kepo ini sampai pas-pasan gitu juga dia nggak ngeh gitu, saking banyaknya pendaki gitu ya ke Gede. Tapi sebelum itu juga Bang, kan si Kepo tuh sama saudaranya pamannya ya, waktu semalam tuh kan udah nyari-nyari tuh, Iya. udah sambil teriak-teriak Sampai jam 9 malam. 9 malam Gimana tuh teriak-teriaknya? teriak-teriak sambil sautan nama si Kepo sama si Dodo itu. Gimana? Sampai di mana Doy? Yang nyanterin tuh paman si Sampai dimarahin itu paman Kepo. Dimarahin tuh sampai Apaan lu anjing katanya? Nyenterin ke muka. nyenterin ke muka. Iya. Jauh gitu. berarti nyentar ke orang lain gitu. ya, nyenter langsung ke mukanya langsung sentuhin. Parah lu itu dong. Karena udah sukses, semuanya udah sukses. Sukses, pengen ketemu bareng tuh di sana. Kelihatan orang-orang tuh kelihatannya kepo. Saking nggak ada logistiknya dari si Kepo. Logistik ada, logistik ada. Banyak dia Tapi cuma khawatirnya untungnya gitu ya. gimana takutnya gimana gitu. Tapi untungnya itu waktu terpisah Kepo membawa logistik Iya. sendiri lah, untung sih. Jadi emang kalian pisah juga mungkin esok hari pasti ketemu kan gitu ya. Iya, udah, Tapi optimis besok lah, paginya optimis. dicari lagi pasti dan ketemu lagi. Nah, nyampe maghrib, nah nih malam nih. Malam nih biasanya krusial untuk para pendaki nih malam. Suasana malam di Surya Kencana gimana sih? Sejuk ya dah. Sejuk. Kebetulan waktu ke Surya Kencana lagi terang-terangnya Terang bulan, langitnya Nggak turun indah. hujan nggak? Indah. Langitnya indah, bintangnya banyak. Berarti nggak hujan ya? Nggak, cuma pas naik doang. Badai nggak ada. Nggak ada badai. Cuma kebetulan ada badai sama itu waktu mau pulang Mas mau pulang habis dari naik ke puncak, terus mau masak, mau nah. packing ke Oke. turun.
Berarti malam biasanya nih udah makan kenyang, pastilah ada pengen sakit perut lah, apalagi makannya yang pedas-pedas. Tengkulan bang terakhir. Apakah ada krusial gak pengen BAB gitu, ada gak dari kalian? Ada. Jadi gini nih. Orang satu tuh pengen Jadi BO, gini. pengen BO di gunung. Jadi Menom berangkatnya sebelum malam tuh pengennya jam 3 subuh ke puncak. Ya tidur dulu kan. Gua sama Dodoy, ya udah duluan aja. Gua nungguin dia nih BAB gitu kan ya. Jadi coba yang BAB itu siapa? Nih, iya. Ceritain gimana sih? Dodoy, kasih tahu. Serial. Coba Tutorial BO di gunung saya. BAB, Oh, tutorial bukan BO BAB. BO mau open BO dong, bukan Iya. online. Aduh. Nah, Oke, nah berarti Dodoy berarti pas itu emang perut itu mulai sakit, dari mules. semalam ya. pengen semalam. pengen keluarin apa, buang hajat. Buang air besar. Coba tutorial gimana sih buang hajat di gunung versi Dodoy. Gimana sih versi Dodoy waktu itu? Versinya gimana coba? Gua pengen gak gitu. Coba Dodoy, Aduh. coba Dodoy gimana Dodoy? Kalau gimana ceritain dong ceritain. Dodoy kan Kalau itu kan momen untuk yang nonton kan bisa inspirasi juga ya. Nah, ketika sakit perut melilit pengen mengeluarkan buang hajat, bisa cerita sedikit gimana cara ketika tidak ada air kan di gunung kan susah air. ada air banyak. Kan belum tentu semua gunung ada air kan di puncaknya. Nah susah air. Nah gimana sih tipsnya versi Dodoy gimana sih? Tipsnya sih Awal harus cari tempat yang Nyaman. nyaman nyaman itu kayak Jauh gimana? dari yang jauh dari orang-orang, Nah, jauh dari jalur pendakian atau tempat kemah, terus dari semak-semak. dari semak-semak. Biasanya nih tipsnya saya baca di Google. Kita menggali tanah. Iya, Tanah digali. harusnya sih gali. Tapi kebetulan saya kemarin gak gali karena rumputnya rumput banyak lebat. tinggi-tinggi, jadi susah galinya. Akhirnya jadi gimana akhirnya? Jadi beraknya aja sampai gini nih. Gimana? Perangkai ini. gua kakak gitu. Sampai panggal. Susah jongkok, susah kalau jongkok itu tuh si rumput tuh nancep pada pantat. Saking tingginya ya? Saking tingginya itu rumput. Tapi Anda berarti harusnya sih lebih baiknya Lebih baiknya sih kita ngegali. ngegali ditutup kan ya. Iya, bekas. dikubur. Buat Di ngajak kucing kita, lah. tutup. Karena itu urgent, tidak ada rumputnya pada tinggi. Susah juga buat gali. Berarti Anda sengaja rumputnya itu diputerin dulu mungkin Ya dibikin kayak gimana? kayak ngegali lah di bolong, kayak bolong gitu tuh. Lingkaran. Nah, gue boker di situ tuh. Tapi gini biasanya gua nih kalau boker di tempat yang nggak ada airnya susah untuk ngeluarnya, buang hajatnya susah. Apakah Anda lancar karena sakit perut? Lancar aja. Pepet Pertanyaannya ceboknya gimana? Nah untuk Ceboknya sih kebetulan di Wah, air sih sama tisu. air melimpah lah. bawa air ya berarti ya. Air bawa, tisu bawa, cuman tisunya tisu kering, jangan tisu basah. Kenapa nggak harus pakai tisu basah? Karena Cuman kalau nggak tisu ada. basah susah terurai, nanti kan Oh, dibuang di sampahnya. situ. Iya benar. Berarti cebok pakai tisu ya. Pakai tisu sama Air air. dulu. Berarti nginep sehari. Nah untuk paginya kan dari Surken itu kita nanjak lagi tuh Ya summit. ke puncak ya, summit ya, namanya summit, ke puncak. Jam berapa tuh ke puncak? Kebetulan sih kemarin siang ya, ada Jam 9. jam 9, 10. Jam 9. Ya, 9 lah. jam 9 lah lebih. Tapi untuk cuaca emang aman. Aman. Waktu jam 10 Cerah. aman. Cerah, cuma pas Nah. nyampe sana tuh, nyampe puncak tuh
awan agak banyak. banyak udah mendung. Cuma kebagian sekitar sejam kurang lah itu kebagian view bagusnya tuh. Awan pada gak ada gitu, kelihatan pemandangan. Puncak Pangrangonya juga ada. Berarti dari Surken ke puncak Sambitnya kalau jalan hitungan waktu berapa menit? Setengah jam lah. Berarti dekat ya? Dekat cuma dekat. Lama setengah jam. Namanya setengah jam, 15 menit. 15 menit kalau gak istirahat. Cepatnya 15 menit, namanya setengah jam. jam. Nah untuk tekstur di puncak itu puncak gede kan, apakah luas? Tekstur itu keluasannya. Luas sih, cuman panjang doang jalurnya gitu. Jadi treknya kayak gimana tuh pas ada puncak? Kalau di treknya sih batu. Batu cuma akar doang. Tapi kalau pas di puncak tekstur itu mah sama dengan treknya. Berarti masuk. Kalau lah kasih ring goblok. Batu, tanah. Akar. Ini buat digeplang. Tapi pas nih gini nih, biasanya orang ini ketika mendaki Ya. yang diinginkan itu pas nyampe ketinggian, boleh aing ngepi puncak ya gitu. Sampai gitu lah kepuasannya Ini Sule sama ini ekspresi lo ketika naik puncak gimana tuh? gimana rasanya? sama Obe nih. Gini nih, sebelumnya Dulu nih. sebelumnya gue ya yang baru pertama. nanya Dodoy sama gua kayaknya ya udah kalian aja ke puncak gitu ya, gua enggak nemenin, kata Dodoy nemenin gua aja gitu ya, karena gua belum dulu tuh capek gitu ya. Iya sebelum naik ke puncak benar. Sebelum ke puncak gitu kan ya. Cuman cuman dia kan BAB dulu kayaknya. Ya udah Doy, naik aja, gua baru kali ini kan yang puncak gitu kan ya. Cuman kecapean yang gue sebelum belum naik itu kebayar gitu. Anjir lah. Sampai apresiasi di ya buat sosmed gitulah, foto-foto banyak gitu yang banyak yang ngejapri gue, ayo dong kesana lagi dong. Anjay. Sampai hari ini juga pengen gue itu sampai naik gunung, sampai gue pengen alat-alatnya juga pengen belilah gue gitu, maksain gue lah. Jadi untuk pendakian selanjutnya mau kemana bang? Ya kemana aja gue, insya Allah. Obe ini pertama ya. Gimana? Obe jelasin dong. Kesan pertama untuk kesannya gimana? ke Gunung Gede. Iya, gimana Be? Lo kan baru pertama. Gimana lo baru pertama kan? Gimana Be? Awas jangan jalanin dong. Jelasin dulu dong Be. Kesan jangan bilang gitu. Gimana rasanya, senang atau gimana? Senang banget. Nyawah banget. Kebayar lah ya, capeknya kebayar ya. Hilang capeknya semua. Nggak bisa diungkapin sama tentunya harus mengabadikan momen ya. Iya. Banget. Tapi bang pas naik ke puncak tuh nggak bareng-bareng. Bisa-bisa. Ketemu si Kepo. Kan ada si Kepo itu tuh hari pertama tuh ketemu di puncak. Bukan di puncak. Sebelum naik ke puncak kan ada tuh tempat ngecamp lah sedikit. Pas tahu yang dikit itu kan. Baru ya ketemu di situ tuh si Adeng. Dodoy masih boker di bawah, Dodoy ketinggalan masih di boker sama Adeng, si Iki sama cewek tuh si Fitri sama si Ica. Di situ dulu tuh. Si Kepo ada di situ tuh. Terus gimana tuh? Lu kemana aja pasti kan nanya. Iya, gua kesal sama si Kepo tuh sebenarnya, tapi mau gimana lagi kalau udah ketemu kan ya. Alhamdulillah. Bersyukur apa-apa ya. Oke, berarti pesan emang ketika kita emang mencapai ke puncak sih, rasa capek itu akan hilang, terbayar semuanya, excited lah. Nah, untuk pesan nih untuk para pendaki, apakah biasanya tuh waktu itu ya sampah tuh banyak berserakan, apalagi di Gunung Gede itu sampahnya sampai
banyak Di lah jalur bertonton. pendakian juga parah bener. Parah banyak. Parah tuh Nah, untuk kalian tuh untuk ya. pesan kalian para pendaki, gimana sih pesan untuk para pendaki yang ingin naik ke Gede? Gimana sih untuk dari Menol? Pesan Kalau dari gua sih ya Bang ya, untuk kalian semua yang suka naik gunung. naik gunung, Kalau bawa makanan Iya. sama snack-snack gitu, kalau habis makan tuh sampahnya jangan lupa ya. Dibawa lagi lah ke bawah. Kan di bawah tuh ada tempat tempat buat pembuangan sampah. sampah ya. Bisa dibuang langsung ke situ, jangan dibuang di jalur pendakian. Apalagi di jalur air ya. Iya, apalagi jalur air tuh Iya, kemarin tuh kadang sempat lihat tuh ada tercemar. Yang setahu saya ya sempat nasi, di ya benar Bang. di jalur air kan suka banyak nasi Iya, ya, bekas gimana. nasi, ada plastik, Tai, apalagi ya. apalagi tuh temen gua tuh si Kepo tuh di tenda pinggirnya tai, pinggirnya tai. Nah, Parah berarti kan itu ya. untuk para Untuk pendaki parah untuk tuh pendaki yang suka buang tai sembarangan tuh parah tuh lu. Parah. buang hajat, tolong Tolong ya. ketika buang hajat Malu sama Jauh kucing. dikubur kembali malu Iya, sama binatang jauh lah kucing. dari jalur. Nah, untuk Obe gimana sih pesannya untuk Obe. pendaki yang baru Baru Yang baru pertama kali naik gimana nih? pesan Pesan-pesannya. Kalau udah sampai ke atas sih terbayar semua capeknya. berarti terbayar semua capeknya. Terus untuk pesannya berarti gimana pesannya? Pesannya Biasanya deh. sih kalau bawa snack-snack itu usahain sampahnya bawa lagi ke bawah. Bawa lagi ke bawah. Tidak dibuang ke Kosong atas. sampah lagi. Yang Nah, mencemari inilah lingkungan Jangan juga. beri mencemari alam lah. mencemari alam, mengotori alam. Nah, untuk kalian para pendaki ketika membawa bahan makanan, tentunya kalau sampah plastik tuh susah terurai. Bawa kembali, usahakan bawa kembali ke jalur pendakian ke bawah. Nah, Untuk rokok aja Nah. harus dikantongin kalau rokoknya filter. nah, coba untuk rojak pesan. Pesannya ada, Pesan sama juga Ibaratnya punya pesannya dari- masing-masing. dari kita untuk kita juga ya. Dari itu sampah apalagi dari alam ya. Jangan sampai tercemar lah. Buat kebaikan kita juga, kebersihan apalagi dari alam ya. Buat dari sampah itu apa itu goblok ya, ibaratnya gua juga gitu ya, baru pemula, dikasih tahu sama yang senior harus jagalah kebersihan. Gak ada senioritas. Nggak ada senioritas, yang penting mah ya gua dikasih tahu Kesadaran sama diri kesadaran sendiri diri lah. sendiri lah gitu. Berarti dari rojak kesadaran diri sendiri. Kesadaran sendiri ya. Coba dari Dodo ini. Dodo pasti Ya, punya Udah yang paling pesan. senior di pendakian ini. Paling. Paling Ini berarti Senior guys. Emang si Dodo Dodo Indion guys. Dodo Indion ini emang paling Pak, senior. tahu si Bukbang siapa? nah, Dodo Indion ini memang paling yang Sering. sering lah ke Gunung Gede, atau lah gimana sih pesannya untuk para pendaki. Pendaki ini pesan. Pokoknya paling pro Dodoy ini. Pro. Coba pesannya gimana sih? Panitia pengacara ini Dodoy kan ya. Panitia Gimana? manual. Jangan gitu Gimana dong, nih? jelasin dulu. Jelasin dulu Pesan pesan-pesan Dodoy gimana. untuk pendakian Gunung Salak Gede ini bersama Gunung Gede. Pesan-pesan Gimana nih Doy? Lu kan yang paling senior nih. Gimana? Apa gimana kalau soal Karena gini. teman apa gimana gitu? Kenapa saya meminta Tadi kan kata 3 orang ini nih soal sampah nih ya. Kalau menurut Dodo gimana, apa ada teman yang harus dijagain apa gimana supaya enggak ketinggalan apa gimana, gitu. baiknya kayak gimana Doy. Lu kan yang paling senior nih di antara semua Harusnya orang sih. ini. Gimana coba. nih Doy? Harusnya sih ya bareng-bareng lah. Oh iya. Kan kita berangkat bareng, kan kita tim. Iya. teamwork. Iya. Eh, Emang nggak ada sweeper tuh di kalian semua itu nggak ada sweeper. Nah, Tadi ada sweepernya ada. dia. Oh, sweepernya dia. Dia kan juga senior kan ya, si Kepo itu senior juga kan. Tapi si Seniornya sweeper tadi nggak ada.
Repotkan Gimana ya itu ilangin sweeper tapi hilang gimana? Kan sweepernya dia. Oh iya ya si Kepot. Sengaja kan si Kepot. Tapi biasanya gini nih. Di belakang. Gua yang belum tidur, dia yang ngantuk. Ya. Gini ya, kalau di tempat-tempat gunung tuh jarang terjamah sama apalagi orang kan. Biasanya kita meminta izin dulu kepada penghuni yang tidak terlihat kan, ada kan orang itu ada yang tak terlihat, ada yang dilihat itu seperti kita mencipta, seperti kita manusia. Nah ada yang terlihat juga nih penghuninya tuh, ada yang tidak terlihat. Nah kita gimana sih meminta izinnya gitu? Kalau kita sih minta doa Iya. pada kepercayaan kita masing-masing. Kepercayaan masing-masing. Semoga selamat sampai pulang. Biar tidak sompral. Iya. Kita Jaga harus sikap. menjaga sikap, tidak apa bersemena-mena lah gitu. Karena ini kita ibaratnya kita bertamu ya, bertamu nah untuk adeng nih. Apalagi kalau sampai kalian berbuat maksiat di gunung. Nah, itu salah besar. Jangan disamakan lah. Salah besar tuh. Kalau Ada sampai tempatnya ya, bermaksiat ada tempatnya. Oyo. Renol meraya. tuh. Ada redor. Ada deh. Coba dari adeng nih, misalnya pesan dari adeng. Pesan-pesannya gimana deh? Kalau dari gua sih jaga tata krama sih. Nah, Soalnya dari pendakian kemarin kebanyakan orang-orangnya tuh bising gitu. Bising. Jadi mengganggu orang lain lah. Ya, Karena mengganggu orang lain. kita kan naik gunung buat nyari Ketenangan, terus tapakur lah. Ya, tapakur alam. Tapakur alam. iya benar Terus juga sih tapakur. kebetulan Nah, di samping-samping tenda kita tuh rese lah diibaratkan. Iya. Banyak yang Setel alat musik lah tuh, alat musik yang paling mengganggu tuh, sampai speakernya gede lah kalau bisa. Speakernya buat sendiri aja lah lingkungan sekitar, yang sampai kedengar sama yang lain. Bener nggak deh? ya, terus teriak-teriak itu yang paling mengganggu tuh yang teriak-teriak kayak gitu. Orang kan lagi capek mau istirahat ya, masa ingin teriak-teriak ya. Ya, Pasti sih kayak gitu ada. jadi kita ambil dari semua pesan dari teman-teman kita, tetaplah jagalah kebersihan alam kita, lestarikan alam, Pertama jaga kebersihan sama tata krama Paling ketika utama ya itu. membawa sampah, Bawa kembali bawa sampahnya. kembali, apalagi sampah plastik itu susah terurai ya, susah terurai. caduk. Nah untuk ini pesan nih, buang aja, yang buang tai, yang bener lah. Buang tai, jangan sembarangan buang Jangan tai. sampai di trekking, jangan sampai di tempat tenda buang tai itu. Tempat ngecamp dibikin buang tai. Bang, Nah gimana? kalau yang mau nyuci itu nih, nyuci nesting atau Nesting, akan masak, ah. harusnya kalau misalkan bekas nasi itu jangan dibuang ke itu Buang lagi. air, Mata air ya. Buang Sedangkan kan air buat minum ya, buat gitu. Masa dipakai buat Cuci kayak gitu. Nah, Kalau bisa tuh, kalau mau nyuci ya saran ini mah, masukin dulu tuh airnya ke botol, tuh baru cuci tuh di tanah bukan di air lagi. Soalnya kan air di situ mata airnya terbatas kan ya, nggak bisa kemana-mana lagi ya. namanya di gunung tidak selalu ada mata air kan, ketika musim kemarau itu mata air itu akan kering. Iya. apalagi mata air satu-satunya ya kan. Satu ya surken kan, gunung gede itu surken lah. Nah berarti udah pesan-pesan yang tersampaikan. Nah pasti pas turun nih biasanya kita waktu turun gitu kan. Ada. Ih males kan. Waduh, Males. pesan-pesan pas mau turun. Ujung-ujung pengen ujung-ujung hanya nyampe base camp lah gitu. Iya. Itu mah kalau udah jalan setengah kan. Kalau sebelum jalan tuh masih pengen semangat lah ya. Iya, masih semangat lah, masih pengen menikmati suasana alam lah. Kalau sebelum turun tuh, kalau udah setengah emang Udah malas. sugesnya gitu, pengen cepat-cepat ke base camp. Nah, cara tips untuk tips untuk para pendaki yang tadi yang rasa ingin males sih pengen terus, tipsnya gimana sih cara menghilangkan rasa
malas itu capek teh gimana gitu tipsnya? Burger. Jalani aja. Burger. Burger teh gimana? Bergerak biar gak mager. Emang paling ngobrol sih dia paling tahu. Kadang-kadang yang keluar dari Coach Dodoy. Dulu Inoen. Bergerak Biar gak mager. biar gak mager. Nah, untuk teman yang ingin turun main cepat nyampe ke base camp, bergerak Biar gak males. Makanya kayak adek nih dari Surken sampai base camp gak berhenti. Maraton. Nah, ini nih kelewat nih pertanyaan. Nggak naik turun pasti ada. Apakah ada pas pendakian pas turun ada yang cedera gak, kendala cedera? Ada satu. Si kepo lagi. Kenapa lagi sih Kepo? Itu banyak banget. Tapi Bang, sebelum Eh, mulai perjalanan pulang kan ya itu ngisi dulu ini pondasi Oh, dulu. makan. Kebenaran tuh pas di situ ada kejadian Ada alam. momen tuh. Oh, momen dia terakhir. ada hujan es tuh pas di situ. Iya. Kebenaran pas turun hujan es tuh pas kita habis beres masak, mau persiapan makan, gulung tikar, baru tuh hujan turun. Gelar tuh Ya guys. ya gulung tikar, gelar tikar. Bener toh. Boleh digelar, oke. Oh, salah otak yang selesai. Otaknya ada konek belum. Bangkrut dong kalau burung tikar. Oh, berarti ada kejadian alam ya, kejadian alam. Kejadian yang paling mengesankan lah. Mengesankan dari perjalanan ini ya. Momen itu tak hujan es. Nanti Gimana sih di-check rasanya? aja di videonya. Jauh dari rumah kita masih di puncak hujan es. Gimana sih perasaan kalian? Apakah biasa aja? Apakah ada kerasa ketakutan gitu? Ada Campur aduk. Senang ada karena baru pertama kali lihat. Pertama kali lihat. kayak gitu. Cuma emang rasa takut sih pasti ada, setiap orang pasti. Nanti ada videonya kalau kita bohong nanti ada videonya ada. Hujan es berarti. Tapi ada biasanya dibarengi dengan guluduk. Enggak ada satu hari. Oh, sebelum hujan es tuh petir pada gede. Iya nggak? itu. Iya ada. Kali 500 Kan cuma kaitnya Setengah pecah. Cuman gak nyangkut. itu. Ada petir itu. Berapa lama tuh hujan es tuh? Ya, berapa Ya lama? sekitar 1 20 jam menitan lah. Oh, 20 menitan setengah jam ya? 20 menitan ya. Setengah jam lah ya. Lumayan lah lama lah. Esnya lumayan gede-gede. Lumayan. Cuma nyeselnya kita gak bawa marjan waktu itu. Nah, Oh, salahnya gak bawa aja ya. Pada habis Madan lebaran ya. sama anggur udah habis. berarti Habis berarti ya di jalan. itu es dari alam Dari ya. alam Alami, asli itu. alami, Bukan asli. buatan manusia itu. Bukan buatan kulkas dari Bapak Odin. Buatan Zeus berarti ya. Buatan alam asli ya. Buatan alam. Allah. Dari buatan Zeus. Saya kan tadi kali 500 kali 200 itu kan buatan Zeus. Gimana sih? Oke, berarti itu momen paling mengesankan mengesankan momen. Alhamdulillah tapi ya selamat buat semuanya. Ya, Nah, Tadi pulang bareng-bareng ya tapi ya. bareng-bareng. Tapi Nah, bareng-bareng. untuk mengantisipasi tuh cedera, tadi kan Kepo terkirim. Gimana sih cara mengatasinya? Orang tua mengatasinya orang tua, karena sebaik-baiknya tempat singgah orang tua. Orang tua. Yang ini sekarang tuh itu apa tuh? Biasalah orang tua. Enggak digendong enggak dia bisa. Digendong dia kan udah Kebetulan senior, lambat doang. Senior. Dia udah bantuan. Pakai pol ya. Ya buat menumpang. Menumpang tumpuan ya, menumpang Tumpuan. Oke, berarti turun nyampe base camp berarti turun dari jam berapa?
turun jam setengah 3. Setengah 3 sore. Ya 3 sore turun. Nyampe. Ada yang pertama tuh, Deng. Jam berapa? Lo turun nyampe jam berapa? Jam tuh? 5. Jam setengah 5. Berarti 2 jam loh jarak. Ya, jam. Iya. Tadi pendakian Dari jam sampai hitungan 8 jam kan ya? Ya. Tapi turun sampai 2 jam gimana sih? Ya kan 2 jam. kalau Gimana? pendakian kita istirahat dulu, masak-masak dulu lah. Nah ini nih, Adit katanya 2 jam kan terhitung cepat lah 2 jam turun. Iya. Gimana sih bisa sampai 2 jam? Di Max Bed kan. Gimana sih Dit? Di Sama ini berdua. sama kita berdua, cuma sama bertiga lah sama cewek ya. Tapi ada restu orang tua gak? Enggak, orang tua kalau pulang bukan orang tua tapi kita minum dulu green tea. Oh, green tea. Biar semangat. Dicakrakan. Dicakrakan ya. Dianjurkan sih nggak boleh kalau turun lari-lari gitu cepat. Iya kan, namanya terkilir ya. Terkilir ya. Berarti untuk kalian tidaklah dianjurkan. Jangan Kalau ditiru emang- lah, gitu ibaratnya cuman ya. Tapi karena kalau kalian udah sering mah sih boleh aja. Kan yang tektok juga suka ada kan ya. Suka ada, yang iya. lari-lari gitu Tapi tuh. ya sih gimana kebiasaannya kita. Beda-beda sih kalau turun nyampe ke base campnya tuh. Kalau saya kebetulan sama si Rojak jam 5. Jam 5 ya. Kalau Dodoy jam maghrib jam 6. Meno jam setengah 7. Beda-beda sih. Apaan? Gua kedua nyampe base camp. Oh iya, kedua. Gua kedua. Kepo, Kepo paling terakhir, Si Kepo jam 7. Kepo terakhir tuh jam 7. Cuman ada Tapi yang untuk kendala cewek ada terkilir. kendala gak pas turun cewek? Ada itu Situ yang Kalisa sama gitu gimana? lah, bertiga itu. Ica sama siapa? Satu lagi? Cewek duluan. Oh, Iya. alhamdulillah tapi Yang saya paling duluan kuat ya. tuh si Fitri, bener salut tuh cewek-cewek. Oh, Iya. Fitri apa Bener kuat? parah fisiknya. Nah, lu juga berarti. Kalah gua Wah, juga. Terkilir sampai sepatunya jebol tuh. Kenapa fisiknya dia itu kuat? Karena dia punya semangat. Enggak, karena dia ada restu orang tua. Karena sama Nur Alisa. Tolong. orang tua dalam artian garis bawah. tetot. Berarti nyampe. Gua dari Cina pokoknya. Dari Cina pokoknya. Pokoknya Masih di hitungan Indonesia. jam setengah 7 jam 7 lah. Oke, Paling lambat. camp lagi di base camp. Bukan ke camp ya. Istirahat Istirahat lagi di base base camp. camp Bapak Haji apa? Haji Agus. Haji Agus sampai jam berapa? Sampai jam Jam 11 ya? Oh, Jam berarti 11. kita langsung jalur Jam 11 malam ya. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Lama Berangkat itu. pulang. Tidur dulu, tidur. Kan Iya. hujan. Hujan dulu. Hujan itu hujan. Berarti nah di jam 11 apakah pulangnya lewat puncak jalur puncak apa balik lagi Balik lewat lagi pas berangkat. Pas kayak berangkat. Pas berangkat. Cianjur, Sukabumi. Cianjur, Cimangkok, Sukabumi ya. Nyampe cuy Nah. suruh. Nyampe nah pasti di perjalanannya biasanya nih ada orang yang gimana capek, ada orang yang piserian ya, ada gak momen piserian pas jalan pulang tuh Ada. momen piserian lah. Nggak ada di sini sih orangnya. Coba. Nggak Jadi ada. gimana ceritanya momen piserian itu, momen bikin ketawa sampai yang tadinya kita capek nggak bisa ketawa tapi secara tidak sadar kita ketawa lepas gitu. Kan ada momen kan? Momennya gimana nih? Ada Coba itu. ceritain. garis bawah gitu ya. Ya. Skip. Ya, coba skip, ceritain. skip. Skip Nah, ada kan momen katanya saya Sampai pengen bawa motor, katanya saya pengen iya, nah, coba-cobain. dari situ kan masak dulu tak tet gitu ya, Masak gitu. goreng-goreng. Baru sebelum setengah perjalanan tuh ya pengen berhenti dia tuh sampai muntah-muntah. Muntah-muntah masuk Karena masuk angin. angin. Iya, masuk angin lah, cuman dia habis muntah itu masuk angin tuh cuman bawa motor tuh. Bawa motor. Sampai gua gua berangkat dari Sukabumi tuh istirahat dulu, masak-masak dulu kan ya sama Kepo tuh. Itu temen gua sama ini Menol nih berdua sampai muntah.
sampai gua sama Meno bertiga tuh dari motor tuh dari Sukabumi sampai ke Cicurug tuh. Wah, gila itu. Sampai ya edan lu itu bertiga. Dari Sukabumi sampai Cicurug bertiga itu, pada yang sendiri bawa motor banyak gitu. Ya itu masuk angin, cuman jaga-jaga takut ada amit-amit gitu kecelakaan lah, makanya gua belakang ini yang bawa motor, temen gua di tengah, gua tangkap gitu. Dipepet. Oke, berarti nyampe ke Cicurug jam berapa? Jam 1-an lah ya. Jam 2. Jam 2, berarti istirahat jam 2. Nah, itu aja ya cerita dari kita bersama kita di Jurnal Gunung Gede kali ini. Semoga teman-teman bisa menikmati dan bisa mengambil pelajarannya ketika di gunung. Itu kita harus menjaga tata krama ketika membawa sampah plastik. Itu tentunya ya, saya ingatkan lagi tentunya ketika membawa sampah plastik, membawa pulang lagi ke base camp, karena sampah plastik itu tidak bisa terurai. Nah, Bisa terurai cuman lama. nah ya terurai. Untuk berapa tahun? Untuk rokok aja bisa 8 tahun lebih. Untuk puntung rokok ya. Apalagi bungkus mie, bungkus ciki, apalagi ya. Lebih lama. Nah, sebelum kita penutupan, kita mau perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Biar tahu dan kenal semua teman-teman yang menonton ini. Dan IG-nya, IG-nya di bawah disebutkan IG-nya apa. Perkenalkan dulu. Mulai dari sana. dulu. Saya kan kos. Ya, perkenalkan. Nama saya Ricky. IG-nya Ricky Redcliffe. Ricky RICKY _ RADCIFFE. Ricky Redcliffe. Ya. Ricky Redcliffe, coba. Dari aku. Anjay, Rijip. Perkenalkan dulu, nama aku Lucky Sahril. Biasa dipanggil Lucky aja. Jepri. Nama IG kalau penasaran ya. Nama IG-nya tuh di sini LUKYSJAHRIL Lucky Sahril 05. Lucky Sahril, coba sebelahnya. Nama saya Muhammad Ramlan. Anjay. Dan nama IG saya Highland. I-nya 5. Iya, Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rapli. Ya, suka panggilan sih banyak sih. Kalau di kampung Ojak, kalau di luar Sule, kalau di rumah si Api gitu ya. Nama IG Rapli _ MHMD RAFLY-nya 3 _ MHMD. Perlu Facebook MHMD Rapli. Rijip. Ya, perkenalkan nama gua Muhammad Irfan Firdaus. Iya. Nama IG Irfan Firdaus 13. Kalau saya Aditya Saputra, nama IG Aditya Saputra 4046. Anjay. Oke, nah. Perlu saya? Oke, terima kasih. Sekian dulu cerita dari kita semua tentang Jurnal Gunung Gede dan pendakian kita. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan di perjalanan kita selanjutnya. Jadi ada rencana lagi gak? Pasti. Insya Allah ada. Pasti ya. Saksikanlah untuk perjalanan kita selanjutnya ya, kawan-kawan. Next episode. Kita nanti mau acara kemana, Bang? Nanti aja lah.